Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Nabila dengan NIM 2207116. Saya dari Universitas Malikus Saleh, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya ingin memberitahukan bagaimana cara menggunakan SPSS untuk mengolah sebuah data. Jadi, untuk lebih jelasnya, mari langsung saja simak videonya. Baik, di sini langsung aja saya ada sebuah masalah. Nah, di sini saya akan mencari tahu bagaimana perbandingan hasil pretest antara kelas eksperimen penelitian terdahulu dengan kelas kontrol penelitian terbaru. Jadi, saya mengambil sebuah soal pretest atau post-test dari sebuah skripsi. Saya ambilnya dari skripsi Kak Tari Anggraini yang berjudul Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Inquiry Berbantuan GeoGebra pada materi bangun ruang sisi dan datar. Jadi, data yang pertama itu saya ambil dari hasil pretest kelompok eksperimen skripsinya Kak Tari. Sedangkan data yang kedua itu yang kelas kontrol itu saya uji sendiri ke 20 siswa random. Jadi dua data ini akan saya bandingkan untuk melihat bagaimana perbedaan atau adakah perbedaan rata-rata dari kedua data tersebut. Baik, langsung aja. Sebelum kita uji normalitas dan homogenitas, di sini saya ada data. Nah, ini data nilai pretest kelas eksperimen, dan ini data kelas kontrol yang saya uji kembali. Jadi ya. Nah, data-data ini tuh harus kita pindahkan terlebih dahulu ke Excel. Nah, di sini judulnya itu hasil pretest matematika. Di sini ada kelas eksperimen, ini data kelas eksperimen jumlahnya, kemudian ini kelas kontrol. Dan untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol ini harus kita berikan kode untuk kita masukkan ke SPSS nantinya. Jadi kelas eksperimennya itu kodenya itu 1 dan kelas kontrol itu kodenya 2. Baik, langsung aja kita masuk ke SPSS-nya. Nah, setelah muncul SPSS-nya, kita langsung ke variabel view. Nah, setelah di variabel view, untuk kolom yang pertama di name itu tulis hasil. Kemudian untuk kolom yang kedua di name itu dituliskan kelas. Kemudian untuk label di bagian hasil itu kita buat hasil pretest matematika. Nah, sedangkan di urutan kelas kita isi tetap dengan kelas. Dan untuk kelas yang values-nya, nanti akan muncul. Kita ulang dulu biar teman-teman fokus. Nah, perhatikan ini ya. Teman klik ini. Nah, tadi kan kita ada kode tuh, kode 1 sama kode 2. Nah, berarti untuk kode 1 kita kelas eksperimen. Maaf ya, ganggu suara kucing. Kemudian untuk kode 2 itu kelas kontrol. Nah, kita add, kemudian kita okekan. Nah, setelah itu baru kita ke data view. Nah, di data view ini udah keluar hasil dan kelasnya. Nah, di kolom hasil ini kita input nilai kelas eksperimennya. Nah, ini kita copy. Ini kita copy. Kita pastekan di hasil. Nah, untuk yang kelas kontrolnya itu di bawah kelas eksperimen kita
pas tekannya. Kita copy dulu. Baru kita kembali ke SPSS, di bawahnya langsung. Nah, ini dia ya. Nah, kemudian untuk kelas itu kita masukkan kode yang udah kita buat tadi. Berarti untuk kelas eksperimen ini kodenya 1. Dan buat teman-teman ini tolong betul-betul dilihat ketika kita memasukkan nilai ke SPSS-nya. Takutnya nanti ada silap. Ini kan datanya kodenya itu 1 untuk 20 data eksperimen, 1 untuk 20 data eksperimen, dan 2 untuk 20 data kontrol. Takutnya kalau teman-teman tidak teliti bisa saja nanti satunya tuh kelebihan 1 atau kurang 1. Jadi diharapkan untuk teliti ketika mengisi atau menginput data. Nah, baik, ini semua datanya udah kita masukkan. Nah, langkah pertama kita akan menguji normalitas. Nah, bagaimana sih cara menguji normalitas? Yang pertama itu teman-teman bisa ke analyze, ini ya, paling atas. Kemudian teman-teman pergi ke descriptive statistik. Kemudian pilih bagian explore. Nah, untuk hasil pretest matematika ini masukkan ke dependent list, dan untuk kelas ini dimasukkan ke factor list. Kemudian kita tekan plot, kita checklist normality plot with test karena kita ingin melihat normalitasnya itu seperti apa. Kemudian continue. Kemudian kita tekan oke. Baik, di sini datanya udah keluar. Tadi agak nge-lag ya. Nah, di sini ada case processing summary. Di sini juga nampak bahwasannya kelas eksperimen itu ada 20 data dan kelas kontrol juga ada 20 data. Jadi datanya sama besar ya, sama-sama 20. Nah, di sini kita lihat di test of normality. Nah, di sini kita lihat signifikannya di Shapiro Wheel. Nah, di sini signifikannya itu untuk kelas eksperimen di 0,005. Sedangkan di kelas kontrol 0,215. Nah, kita lihat dulu nih kriteria uji normalitas itu seperti apa. Nah, ini dia. Kriterianya tolak H0 jika signifikan kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Sedangkan yang kedua, terima H1 jika signifikan lebih besar sama dengan 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, dari data SPSS yang kita dapatkan, kelas eksperimen ini tuh dia lebih kecil dari 0,05. Jadi, kalau dia lebih kecil dari 0,05, berarti dia akan tolak H0. Artinya data itu tidak berdistribusi normal. Sedangkan di kelas kontrol, signifikannya itu bernilai 0,215. Artinya lebih besar daripada 0,05. Artinya kelas kontrol ini dia akan berdistribusi normal atau terima H1. Nah, dari sini kita tahu bahwa kedua data tersebut, oke, kita lihat ke bawah biar lebih jelas. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas, kedua sampel memiliki nilai signifikan yang berbeda, di mana data kelas eksperimen tidak berdistribusi normal, sedangkan data kelas kontrol berdistribusi normal. Baik, selanjutnya itu kita balik lagi ke SPSS. Nah, yang pertama normalitasnya itu udah kita dapatkan tadi. Selanjutnya itu kita akan menguji homogenitas.
Nah, bagaimana cara pengujian homogenitas? Yang pertama itu kita ke analyze, kemudian ke compare means, kemudian ke one way ANOVA. Nah, di sini hasil pretest kita masukkan ke dependent list dan kelas kita masukkan ke faktor. Kemudian kita tekan option, kita checklist homogeneity of variance test karena kita mau mengecek homogennya, apakah variance-nya itu akan sama atau tidak. Kemudian kita tekan continue dan oke. Ya, ini nah keluar nih nilainya. Sebelumnya kita lihat juga dulu apa sih itu homogen dan kriterianya itu seperti apa ya. Nah, homogen itu dia akan tolak H0 jika signifikannya kurang dari 0,05, maka data mempunyai variansi yang tidak homogen. Sedangkan terima H1 jika signifikannya itu lebih besar sama dengan 0,05, maka data mempunyai variansi yang homogen. Nah, kita lihat nih data yang kita dapatkan tadi itu seperti apa. Nah, ternyata signifikan yang kita dapatkan itu 0,003, berarti dia kurang dari 0,05. Berarti udah jelas bahwasannya data yang kita dapat itu variansinya itu tidak homogen karena dia lebih kecil dari 0,05. Ini dia pengertiannya. Baik, kita lanjut ke. Nah, di sini ada uji hipotesis. Nah, di sini tuh ada uji hipotesis. Nah, karena kita akan mengujinya secara parametrik dan non parametrik. Untuk parametrik kita akan menggunakan independent sample t-test, dan untuk uji non parametrik menggunakan Mann-Whitney. Nah, di sini ada hipotesisnya. Untuk hipotesis H0-nya itu berbunyi tidak ada perbedaan rata-rata skor pretest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang H1-nya itu berbunyi ada perbedaan rata-rata skor pretest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, kita langsung aja ke SPSS-nya. Nah, bagaimana sih cara menguji independent sample t-test? Nah, yang pertama itu kita ke analyze, kemudian kita ke compare means, kemudian ke di sini ada tulisan independent sample t-test, kan? Kemudian hasil itu kita input ke test variables dan kelas untuk grouping variable. Selanjutnya kita definite group. Nah, di mana grup 1 itu 1, ini kode yang udah kita berikan tadi di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan untuk grup 2 itu kode 2, kemudian continue dan oke. Nah, ini dia. Ini udah muncul. Nah, kita lihat lagi dulu kriterianya itu seperti apa. Nah, kriterianya itu jika nilai psi itu kurang dari 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak, berarti terdapat perbedaan. Tapi jika nilai signifikannya itu lebih besar sama dengan 0,05 maka H0 diterima dan H1-nya itu ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan. Kita lihat hasilnya berapa signifikannya. Nah, ini terdapat rata-rata ya. Kalau misalnya kita lihat dari rata-rata ini sudah jauh beda ya, antara 15 dan 35, lumayan jauh. Nah, kita lihat di sini signifikannya. Nah, di sini nilai signifikannya itu, signifikan totalnya itu 0,0000, yang berarti dia lebih kecil daripada 0,05. Nah, berarti kita balik lagi. Nah, berarti kan lebih kecil, berarti
H1 diterima dan H0 ditolak. Nah, berdasarkan hasil uji independen yang udah tadi kita cari, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Yang berarti terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil pretest matematika kelas kontrol lebih tinggi dibandingkan kelas eksperimen. Jadi, kelompok yang diuji terbaru itu nilainya lebih tinggi ketimbang nilai pretest kelas eksperimen yang diuji oleh skripsi sebelumnya atau skripsi terdahulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Kita harus tahu dulu kriterianya itu seperti apa. Untuk uji Mann-Whitney, dia signifikannya itu jika kurang dari 0,05 maka H0-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak. Dan kalau nilai signifikannya itu lebih besar sama dengan 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Itu kriterianya. Langsung aja kita masuk ke pengujian non-parametriknya. Nah, seperti apa pengujian non-parametriknya itu? Yang pertama itu kita akan ke analyze lagi. Kita selalu bermain di analyze kalau untuk data ya. Kemudian kita ke non-parametrik ya. Kalau biasanya kita ke compare means atau ke descriptive statistik, sekarang kita akan ke non-parametric test. Nah, di sini kita akan milih legacy dialogues, kemudian milih 2 independent samples. Nah, di sini hasilnya kita masuk ke test variabel dan kelas kita masukkan ke grouping variabel. Kemudian kita definite group, sama juga ini kodenya, kode yang tadi udah kita buat untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, kemudian kita tekan continue. Kemudian di sini kita mau uji Mann-Whitney, jadi checklist di Mann-Whitney-nya. Kemudian kita tekan OK. Nah, keluar langsung. Belum. Nah, ini dia nilainya. Kita lihat nilainya berapa. Ternyata nilainya itu 0,000. Yang berarti signifikannya itu kurang dari 0,05. Yang berarti H0 diterima dan H1-nya itu ditolak. Nah, ini berdasarkan hasil uji Mann-Whitney diperoleh nilai signifikan to type-nya itu kurang dari 0,05, maka H0 diterima dan H1-nya itu ditolak. Yang berarti terdapat perbedaan signifikan pada hasil pretest matematika antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS, maka dapat disimpulkan bahwa data dari kelas eksperimen dari skripsi terdahulu dan kelas kontrol yang diuji ulang oleh saya memiliki distribusi yang tidak normal, serta terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata hasil antara kedua kelompok. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.